Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Udara di Kawasan Parkir Trans Studio Makassar. Nah, jurnal ini adalah jurnal Sulolipu dan ditulis oleh saudara Andi Dala Aprilia dan Rafida. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Waode Nur Amalia Asis, Wardah Ika Pratiwi, Devi Takin atau saya sendiri, Asrini Ambali, dan Firly Yunita. Oke, next. Untuk materi pertama, inilah agenda style kami, yaitu yang pertama pengertian, karakteristik manfaat udara yang berkualitas, yang kedua latar belakang dan metode, yang ketiga kami akan membahas terkait perbedaan CO2 dan SO2 pada hari kerja dan pada hari libur di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Yang keempat, penyebab pencemaran udara di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Yang kelima adalah dampak dan juga akibat dari pencemaran udara di kawasan Trans Studio Makassar, dan yang akan kami bahas terakhir yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Asrini Hambali untuk membahas agenda style kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Asrini Hambali dengan NIM J1A11926. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan pengertian udara. Jadi, udara merupakan campuran gas yang terdapat di permukaan bumi yang mengandung gas nitrogen, uap air, karbon dioksida, dan gas-gas lain. Udara yang mempunyai kualitas yang baik adalah udara dalam keadaan yang bersih dan mengandung macam-macam gas dengan komposisi yang normal: nitrogen 78%, oksigen 20%, argon 0,93%, karbon dioksidanya 0,03%, karbon monoksidanya 0,04%. Selanjutnya, karakteristik udara yang berkualitas. Ada 4, yaitu pertama, tidak berbau, terasa sejuk, tidak berwarna, dan terasa segar dihirup. Manfaat udara yang berkualitas. Yang pertama, oksigen yang berguna untuk bernafas, menyelamatkan nyawa, meningkatkan sistem imun, mengusir stres, meningkatkan energi. Yang keenam, meningkatkan daya pikir atau dapat meningkatkan konsentrasi. Yang ketujuh, pada udara terdapat karbon dioksida yang berguna untuk tumbuhan berfotosintesis. Dan yang kedelapan, udara bermanfaat untuk menyebarkan spora. Pada tumbuhan tertentu udara berguna untuk menyebarkan spora atau benih-benihnya. Yang kesembilan, dan masih banyak lagi manfaat lain dari udara. Latar belakangnya, Trans Studio Makassar adalah kawasan wisata terpadu di Makassar yang berguna sistem perparkiran indoor atau parkiran tertutup dan outdoor atau terbuka. Menurut penelitian Nahlan Mustafa Kamal 2015 mengenai tingkat kualitas udara pada kawasan Mal Penakukang di Makassar menunjukkan mutu udara ambien jenis polutan dengan hasil SO2. Saudari Asrini Hambali. Selanjutnya untuk metode dari jurnal yang kami bahas kali ini akan dipaparkan oleh rekan saya Wardah Ika Pratiwi. Kepada saudara Wardah saya persilahkan. Nama saya Wardah Ika Pratiwi dengan NIM J1A11928. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada kualitas udara di Trans Studio Makassar serta perbedaan antara karbon monoksida dan sulfur dioksida pada hari kerja maupun hari libur. Yang pertama yaitu adalah metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini terbagi menjadi 4. Pertama itu lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitiannya ini dia itu berlokasi pada 7 titik. Nah, lokasi pertama itu berada pada jalan masuk basement 1. Kemudian lokasi keduanya itu berada pada samping eskalator. Kemudian lokasi ketiganya dia itu berada pada jalan keluar basement 1. Kemudian untuk lokasi keempatnya sendiri itu berada pada depan musola, dan untuk lokasi kelimanya itu dia berada pada depan Carrefour, dan untuk lokasi keenamnya berada pada jalan masuk basement 2, dan untuk lokasi terakhir atau lokasi ketujuh dia itu berada pada jalan keluar basement kedua. Nah, selanjutnya adalah
desain dan variabel, di mana desainnya itu sendiri ialah karbon monoksida dan sulfur dioksida, dan untuk variabelnya di sini dia tuh mencakup 3 variabel. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu. Kemudian yang ketiga ialah populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan sini ialah basement Trans Studio Makassar, dan untuk sampelnya dia itu 7 titik untuk karbon monoksida dan sulfur dioksida, yang dimana pengukurannya itu dilakukan selama 2 hari, pada siang hari maupun malam hari. Kemudian metode penelitian data. Nah, metode penelitian data sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu data primer. Nah, data primer ini merupakan hasil pengukuran dari kadar karbon monoksida dan sulfur dioksida dengan menggunakan alat odalik 7000. Dan untuk data sekundernya ini bersumber dari literatur, ya, dimana seperti buku, jurnal penelitian, dan website internet. Kemudian untuk teknik analisis datanya ini dia tuh dilakukan secara manual dengan bantuan alat bantu hitung. Nah, selanjutnya ialah perbedaan antara kadar karbon monoksida dan sulfur dioksida pada hari kerja maupun hari libur. Dimana di sini tuh mencakup 4 perbedaannya. Dimana pertama itu ialah rata-rata kadar karbon monoksida, kemudian yang kedua itu rata-rata kadar sulfur dioksida, kemudian suhu, dan terakhir adalah kelembapan. Yang pertama ialah perbedaan antara rata-rata kadar karbon monoksida. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa ada sangat banyak perbedaan antara rata-rata kadar karbon monoksida baik hari kerja maupun hari libur. Dimana pada hari kerja sendiri itu di siang hari rata-rata karbon monoksida itu mencapai 1,6 BDS, sedangkan untuk malam hari dia mencapai 2,4 BDS. Nah, untuk pada hari libur sendiri rata-rata kadar karbon monoksidanya pada siang hari itu mencapai 3,9 BDS, dan sedangkan untuk malam hari dia 2,1 BDS. Nah, untuk kadar karbon monoksida yang tertinggi itu terdapat pada siang hari di hari libur, dan ini membuktikan bahwa hari libur itu kadar karbon monoksida itu menjadi lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ialah perbedaan antara rata-rata kadar sulfur dioksida. Namun dijelaskan bahwa pada jurnal penelitian tersebut rata-rata kadar karbon monoksida itu memiliki persamaan baik hari kerja maupun hari libur. Yang membedakan hanyalah waktu pengukurannya saja, di mana pada siang hari baik hari kerja maupun hari libur memiliki rata-rata kadar sulfur dioksida sebanyak 0,01 BDS, sedangkan untuk malam harinya dia 0 BDS. Ini membuktikan bahwa rata-rata sulfur dioksida itu paling tinggi berada pada malam hari, karena untuk pengukuran sulfur dioksida sendiri itu berlokasi di area tengah basement, dimana itu letaknya itu berada pada depan area musola, dimana area tersebut itu udara dari luar itu udara luar tuh sangat jauh, sehingga membuat udara di dalam itu tidak terkontaminasi, sehingga sulfur dioksida yang berada pada area tersebut itu terperangkap. Kemudian untuk suhunya sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa suhu pada hari kerja di siang hari itu mencapai 30,7 derajat Celcius, sedangkan untuk malam harinya sama dengan 31 derajat Celcius. Nah, untuk pada hari liburnya sendiri dia itu suhunya mencapai 32 derajat Celcius untuk siang hari, dan untuk malam hari mencapai 31 derajat Celcius. Nah, dari hasil ini dibuktikan bahwa suhu tertinggi itu berada pada hari libur di siang hari. Nah, untuk kelembapannya sendiri ini tuh hampir memiliki memiliki persamaan. Salah satunya seperti pada malam hari. Nah, pada malam hari ini baik hari kerja maupun hari libur memiliki kelembapan yang sama.
sebanyak 64%. Dan ini juga yang mempengaruhi kadar sulfur dioksida pada malam hari itu tinggi seperti itu. Sedangkan untuk siang harinya pada hari kerja itu kelembapannya itu mencapai 66%. Sedangkan untuk hari libur pada siang hari itu naik sebanyak 0,3%, sehingga hasilnya itu mencapai sebanyak 66,3%. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai metode penelitian dan perbedaan antara kadar karbon monoksida dan sulfur dioksida pada hari kerja dan hari libur. Selebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, tadi itu dia penjelasan dari rekan saya Wardika Pratiwi terkait metode dari jurnal yang kami angkat untuk dibahas dan juga terkait dengan perbedaan karbon monoksida dan sulfur dioksida pada hari libur dan hari kerja di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik keempat terkait penyebab penyakit pencemaran udara di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Kepada Saudari Amel, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Waude Nur Amalia Aziz dengan NIM C1A119206. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang penyebab pencemaran udara di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Penyebab pencemaran udara ini ada dua, yaitu pada hari kerja dan pada hari libur. Pada hari kerja ialah yang pertama, adanya karbon monoksida dipengaruhi oleh generator listrik. Yang kedua, pada area tengah basement merupakan tempat yang jauh terkena udara luar, sehingga udara di bagian tersebut tidak terkontaminasi, yang menyebabkan sulfur dioksida terperangkap dengan kadarnya 1 BDS. Yang ketiga, tingginya sulfur dioksida pada siang hari yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan yang menyebabkan meningkatnya suhu di basement. Hal ini disebabkan panas di ruangan dipengaruhi oleh dari panas kendaraan yang padat pada jam tersebut. Yang kedua yaitu penyebab pencemarannya pada hari libur. Yang pertama ialah rata-rata jumlah kendaraan pada hari kerja ialah 390 unit per hari, sedangkan rata-rata jumlah kendaraan pada hari libur ialah 529 unit per hari. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya karbon monoksida. Yang kedua, pada area tengah basement merupakan lokasi yang jauh terkena udara, sehingga karbon monoksida di bagian tersebut terperangkap. Peningkatan karbon monoksidanya disebabkan oleh faktor peningkatan suhu dan kelembapan yang relatif rendah. Yang ketiga, meningkatnya kadar sulfur dioksida pada basement, terowongan, serta tempat tertutup lain dengan ventilasinya yang tidak memadai, sehingga tingkat polusi yang berasal dari pembakaran mesin kendaraan bermotor jauh lebih tinggi daripada yang terjadi pada udara ambien. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Tadi pemaparan materi dari Saudari Amelia terkait dengan penyebab pencemaran udara di kawasan Trans Studio Makassar. Selanjutnya saya sendiri, Devi Takin, akan membahas terkait dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pencemaran udara di kawasan parkir Trans Studio Makassar. Nah, dampak yang pertama yaitu iritasi tenggorokan. Kita ketahui yang namanya kawasan parkiran tidak terlepas dari aktivitas kendaraan, baik itu mobil maupun juga motor. Nah, asap yang bersumber dari kendaraan tersebut mengandung karbon monoksida dan juga gas sulfur dioksida, yang mana jika kadar sulfur dioksida itu mencapai 8 hingga 12 ppm, maka kadar sulfur dioksida tersebut akan berubah menjadi asam dan dapat menyerang atau mengena selaput lendir yang ada di hidung, bahkan dapat menyerang paru-paru dan dapat mengakibatkan iritasi tenggorokan. Nah,
Dampak yang kedua adalah perubahan susunan komposisi udara dari normalnya. Nah, kehadiran bahan atau zat-zat pada udara dan juga dengan jumlah tertentu serta berada di udara dalam jangka waktu lama, maka tentunya akan mengganggu kehidupan manusia baik dari segi aktivitas maupun kesehatan. Nah, yang ketiga adalah menurunnya kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen. Nah, pada basement di terowongan parkiran Trans Studio Makassar ini minim sekali ventilasi dan juga lokasinya itu tempatnya tertutup, sehingga sedikit dan kurangnya terjadi pertukaran udara dan inilah yang menjadi resiko menurunnya kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen. Nah, juga karena terpapar gas karbon monoksida dan juga sulfur dioksida, gas yang dihirup akan masuk ke dalam darah 80-90% gas karbon monoksida yang diserap akan berikatan dengan hemoglobin sehingga terjadi penurunan hemoglobin yang mengikat oksigen. Nah, yang selanjutnya adalah mengganggu saluran pernapasan dan juga iritasi mata. Kita ketahui yang namanya asap tentu saja tidak enak untuk dihirup. Nah, gas buangan dari kendaraan yaitu gas sulfur dioksida dan juga gas karbon monoksida menyebabkan gangguan pernapasan karena apabila terhirup oleh hidung maka akan mengganggu kemampuan untuk bernafas karena saluran akan tersumbat oleh asap-asap ataupun gas yang ditimbulkan dari kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kadar polutan di udara. Jadi di parkiran kawasan Trans Studio Makassar ini diketahui secara survei adalah sebanyak 770 kendaraan pada hari kerja dan sebanyak 1058 pada hari libur. Nah, yang mana setiap kendaraan itu menghasilkan gas buangan seperti karbon monoksida dan juga sulfur dioksida yang merupakan polutan yang berbahaya sehingga mempengaruhi suhu dan kelembapan udara yang ada di dalam basement terowongan kawasan parkiran Trans Studio Makassar. Jadi semakin banyak kendaraan yang masuk, maka semakin tinggi pula gas karbon yang dikeluarkan akibat pembakaran tak sempurna oleh bahan bakar yang digunakan kendaraan. Nah, dampak yang keenam atau dampak yang terakhir adalah peradangan pada selaput lendir yang diikuti oleh kerusakan dinding epitelium, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ini dikarenakan jika karbon monoksida ataupun sulfur dioksida itu melebihi dari 12 ppm atau kadarnya sudah tertumpuk atau sangat banyak dan minim terjadi pertukaran udara karena minimnya ventilasi, maka gas-gas tersebut akan menyumbat saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan kematian. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang dampak atau akibat dari pencemaran udara di kawasan parkiran Trans Studio Makassar. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Yunita dengan NIM D1A11929. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan penanggulan penyebaran udara di kawasan Trans Studio Makassar. Adapun upayanya yang pertama itu menambah sebuah alat bernama water spon filter atau yang biasa disebut WSF, diletakkan dalam cerobong asap sebagai alat bantu dengan menggunakan filter berupa spon dan air kapur untuk penurunan kadar SO2 udara. Kemudian yang kedua yaitu penambahan ventilasi dan cerobong asap sehingga diharapkan dapat mendispersikan gas SO2 dan gas berbahaya lainnya ke udara bebas. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan emisi dan tingkat kebisingan kendaraan. Yang keempat, pengelolaan kualitas udara pada kawasan parkir. Jadi itu tadi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara di kawasan Trans Studio Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi pemaparan presentasi dari kami kelompok 5 angkatan 2019 kelas reguler C Fakultas Kesehatan Masyarakat Syalu Oleo. Saya Devi Takin bersama rekan saya Warda Ika Pratiwi, Nur Amalia Aziz, Asrini Ambali dan juga Firly Yunita pamit
undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.